Sebelumnya kenalkan diri dulu, nama saya Dani dari Kalimantan Timur, agama Islam, host. Cuman dalam hal ini saya minta sedikit pencerahan atau dari host ini yang kayaknya agamanya mendalam, pandangan host ini terhadap selaku Kristen Ortodok terhadap agama atau aliran kepercayaan lain seperti apa ya, khususnya terhadap Islam, begitu pandangannya. Ya, saya memandang kalian semua adalah orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kalian adalah orang-orang yang belum kami kenal dan yang belum mengenal Allah yang benar. Itulah pandangan saya. Sebagai orang Kristen Ortodok, kami juga memandang kalian itu sebagai ciptaan Tuhan Yesus yang belum mengenalnya. Kenapa dikatakan belum mengenalnya? Ya karena kalian belum mendengarkan kesaksian orang-orang yang sudah menyaksikan Yesus yang adalah Sang Keselamatan. Gitu. Kalian kami kasihi, kalian juga kami ajar, gitu. Tidak ada orang Kristen yang tidak mengasihi sesama. Bahkan Tuhan Yesus itu mengajarkan kami mengasihi musuh kami dan mendoakannya. Gitu. Jadi kalian adalah orang yang belum mengenal Tuhan yang benar. Seorang Muslim bertanya langsung kepada Agatha, bagaimana pandanganmu terhadap agama Islam? Dialog ini membuka ruang untuk saling memahami tentang keyakinan, toleransi, dan cara memandang agama dari sudut pandang yang berbeda. Tonton sampai akhir, karena jawabannya bikin penasaran. Silakan, permisi paket, ada yang mau ditanya? Ya, selamat malam Kak Agatha. Selamat malam. Mau tanya, langsung waktu Yesus tuh berdoa itu tuh kan berdoa kepada Bapa di surga. Nah itu secara nggak langsung itu apa namanya, Yesus yang dimaksud dirinya apa bukan ya Kak? Atau beda lagi? Yesus itu firman Bapa, bukan Bapa. Jadi firman Bapa yang sudah inkarnasi yang kita kenal sebagai Yesus itu dalam kodrat kemanusiaannya dia kan menghambakan diri. Ya, dalam keilahiannya dia memiliki relasi dengan Sang Bapa karena di dalam Bapa dan satu di dalam kemanusiaannya. Jadi Yesus itu mau menunjukkan kodrat hamba sebagai teladan kita. Jadi Yesus itu yang adalah firman yang menjelma itu, ya dia berinteraksi kepada Sang Bapa baik dalam kodrat ilahi maupun kemanusiaan. Dia dari Yahudi. Yesus itu dalam kemanusiaannya kan dia itu. Maaf Kak, ini aku dari ya. Gimana? Aku dulu Muslim, sekarang ini baru belajar aja sih, tahu-tahu aja. Nggak apa-apa. Jadi Yesus itu dalam kodrat kemanusiaannya kan dia mengambil kodrat manusia dari Maria. Maria itu adalah orang Yahudi. Tentu dia oleh Yahudi. Begitu. Kalau Bunda Marianya sendiri juga waktu berdoa itu kepada Bapa di surga itu kepada Sang itu ya? Tunggal Maha Kudus. Oh, sama Maha Kudus. Iya, tapi jadi kalau Yesus itu Katolik kan. Kenapa? Jadi kalau Yesus itu adalah firman Allah, Bunda Maria sadar anaknya itu adalah firman Allah. Makanya Bunda Maria mengatakan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadi Maria tahu. Ya, ketika kelahirannya, kalau kita lihat ikon Bunda Maria melahirkan, Bunda Maria itu menoleh ke sebelah sini. Ketika bayi Yesus itu dilampin, ya, itu ditaruh di sebelah sini, Bunda Maria itu menoleh. Kenapa? Dia merasa tidak pantas. Karena anak yang dilahirkannya adalah sesembahannya. Seperti itu. Ini saya tunjukkan ya ikonnya ya. Tradisi Ortodoks. Nih ya. Jadi ada ikonnya, dia itu Islam atau Kristen? Kenapa? Islam. Enggak, itu ada yang komen Kak. Bang ini Islam. Aku Islam dari Februari, tapi sekarang baru mau belajar agama gara-gara nonton Edis TV. Gara-gara nonton Edis TV terus agak mikir lagi, belajar lagi. Tapi bukan aku jelekin agamaku ya, enggak ya. Aku cuma mau tahu kebenaran aja. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau mau belajar itu bagus. Ya.
Saya nggak dapat ikonnya nih Pak, tapi ada ikonnya Bunda Maria itu memang dia menoleh ke sini gitu, karena dia mau menunjukkan bahwa dia itu tidak layak bersanding dengan Allah, gitu. Ya, nanti saya baca-baca Alkitabnya dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Apa ya? Kalau kepastian di Kristen tuh apa Kak? Ada ayatnya atau penjelasan lebih spesifiknya nggak ya? Kepastian kalau kita kayak apa ya? Ya aku tahu sih dari banyak belajar katanya kalau non meninggal pasti ada janji dari Tuhannya diselamatkan lah apalah gitu kan. Oke. Tapi yang benar-benar kepastiannya tuh apa Kak? Kepastiannya. Misal aku dosa nih. Iya. Aku dosa. Kepastiannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus, oke. Iya. Roh Kudus itu adalah materai yang kamu terima ketika kamu di sakramen baptisan dan krisma. Itu adalah jaminan kita. Ya, ini di dalam Alkitab dikatakan di Efesus 1 ayat 13 sampai 14 ya. Jadi kepastiannya itu adalah ini, Bang. Roh Kudus. Ya. Ini. Nah, makanya kenapa orang Kristen itu penting sekali dibaptis dan dikrisma, ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya dari penebusan yang dijadikannya sebagai milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi jaminan orang Kristen itu ini Pak, Roh Kudus. Itu. Allah. Ini adalah materai. Allah itu Allah yang di surga itu ya Kak ya? Allah itu adalah Bapa. Allah itu adalah Bapa sebutannya. Iya. Ya? Bukan. Bukan Oke, itu aja Allah sih. berhala. Gini. Jadi kalau kita ya kita mengikuti sesuatu, pasti kita kan harus punya pegangan, betul ya? Kita saja kalau mau bertransaksi membeli sesuatu, kita harus punya jaminan dong, sebagai itu milik kita. Nah, dikatakan di sini adalah Roh Kudus itu adalah materai. Jadi semua orang Kristen, ketika dia percaya kepada Yesus, jaminannya adalah materai yang adalah Roh Kudus. Itu penjamin kamu. Memutuskan menjadi murid, dia dibaptis melalui sakramen baptisan dan krisma ini. Kalau kamu percaya Yesus, kamu dikasih materai. Materai itu fungsinya apa, Pak? Kekuatan, kan? Kalau kamu bikin perjanjian sama orang, pasti ada materai, betul nggak? Betul Pak. Secara logika kan gitu. Ada materainya. Iya. Itu menjadi kuasa yang kuat, bukti yang kuat, jaminan yang kuat. Nah, demikian juga Roh Kudus ini adalah materai kita. Ada jaminannya. Gitu. Kalau cuman kita, aku janji nanti kalau udah lunas aku bayar segini. Tapi kalau omong doang kan nggak ada kekuatannya kan? Orang bisa ingkar janji dong. Tetapi kalau ada perjanjian di atas materai, itu nggak bisa diingkari. Kamu berhak untuk itu. Dan semua kita orang Kristen, kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu dibaptis dan dikrisma menerima jaminan ini, materai ini. Maka kamu pasti punya kuasa. Makanya dikatakan apa? Diberinya kuasa sebagai anak Allah. Itu. Tinggal nanti Kak, itu meskipun kita dosa itu apa kalau nggak sempat tobat gimana ya Kak? Oke. Apa langsung Ketika kita, diselamatin gitu? maksudnya abang udah dibaptis dulu tapinya? Belum Kak. Oke. Jadi kalau abang sekarang ini sudah memutuskan untuk percaya kepada Yesus, ya kamu harusnya belajar lebih giat dan memutuskan dibaptis. Kalau kamu takut mati atau takut nggak ada nyawa, kamu boleh minta dahulu baptis, tidak menjadi benih yang jatuh di jalan. Takutnya nanti ada burung yang mematuk kamu. Imanmu itu goyah. Ya, kemarin juga sempat nonton yang di Edis TV Kak. Itu apa kita harus memahami Tritunggal atau itu ya? Apa itu Harus. satunya? Harus. Tritunggal. Harus. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak beroleh hidup kekal.
Ya, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Karena kita tidak bisa percaya kepada Yesus kalau tidak Bapa mengutusnya dan kalau tidak Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Kita nggak bisa hanya percaya kepada Yesus. Kita juga harus percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa. Karena begitu kamu baca Alkitab, kamu tidak akan percaya apapun. Karena kamu tidak tahu Tritunggal. Seperti itu. Jadi pentingkah Kak kita mengenal Tritunggal? Iya, Iya, kan iya, gitu. oke. Roh Kudus juga demikian. Sama seperti kita. Mungkin nggak kita percaya cuman omongan aja, tetapi badan kita tidak melakukan. Iya kan? Karena itu perlu keduanya. Iman tanpa perbuatan juga dikatakan hakikatnya mati. Jadi kalau kamu beriman kepada Tuhan tetapi kamu tidak melakukannya, kamu juga binasa. Makanya penting sekali kita tahu apa kehendak Allah. Loh, kalau kita tidak mengenalnya, bagaimana kita tahu kehendaknya? Matius 28 ayat 19. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah itu kan. Jadi ketika kamu dibaptis tapi tidak mengerti Tritunggal, bagaimana kamu menerima baptisan yang benar? Karena baptisannya saja sudah Tritunggal. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu di ayat 20-nya, ajar mereka melakukan segala sesuatu. Jadi sudah kamu dijadikan murid, kamu kerjakan, ya, lalu kamu aplikasikan. Ini yang disebut dengan ortolatria dan ortopraksia. Praktek hidup yang benar dan penyembahan yang benar. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita menyembah yang benar? Kalau kita tidak bisa menyembah yang benar, mungkin tidak praktek hidupmu benar. Enggak. Ujung-ujungnya asal-asalan kan? Iya. Nah, seperti itu. Jadi penting sekali kita itu mengenal Allah itu dengan baik. Seperti itu. Tapi Kak, kalau di surga, misalnya kita udah meninggal di surga, nah itu kita di sana nanti ketemu Yesus atau Bapak itu Yesus itu sendiri ya? Atau Bukan. beda lagi? Aku yang bingung di situ Kak. Iya. Kan penjelasannya tuh Bapak itu Yesus ke Ketika Bapa. bukan seperti itu. Ketika kita nanti dibangkitkan, yang bisa mata kita lihat itu adalah kemanusiaan Yesus. Oh, Dalam kemanusiaannya. sabar dulu. Yang kita lihat itu adalah tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan ya. Kemuliaan Yesus yang dirembesi oleh kemuliaan Sang Tritunggal. Tritunggal itu sudah pasti Bapa, Firman, dan Roh. Kita semua ini akan dirembesi oleh kemuliaan Allah. Yang kita lihat dengan mata kita itu adalah kemanusiaannya. Karena Allah itu benar-benar nggak bisa kita lihat. Iya, nggak bisa dilihat. Sang Tritunggal itu kemuliaannya, terangnya itulah. Makanya dikatakan apa? Kita itu bersatu dengan Yesus dalam kemuliaan Sang Tritunggal Maha Kudus. Kita benar-benar menyatu, dihidupi, ditopang oleh Roh Allah ini. Karena Allah itu adalah Roh. Jadi Allah itu nggak akan bisa kita lihat. Roh itu seperti apa? Goib. Ya sama kayak di Islam Kak. Kalau di Islam kan juga Allah tuh nggak bisa dilihat. Cahayanya tuh terang katanya. Nggak bisa dilihat. Itu bagian narasi di bagian situ hampir sama berarti ya. Allah Ya. kan Esa satu ya. Jadi gini, kalau yang di sebelah, saya tidak tahu dia dapat ayat itu dari mana. Tetapi kita tahu, hal ini kan Alkitab terlebih dahulu. Karena, Bang, di dalam Yesaya, Allah-Allah palsu itu meniru Allah asli. Jadi penjelasannya juga bisa ditiru. Seperti itu. Karena gini, Bang, kalau Allah-Allah lain, itu adalah malaikat, makhluk roh. Makhluk roh yang berdosa, malaikat yang berdosa. Nah, bagaimana mungkin dia ada di sorga? Sekarang saya tanya. Allah itu adalah hidup, ya kan? Allah adalah Al-Hayat, betul nggak? Sang hidup. Betul nggak? Halo, Bang. Iya Kak. Masih agak bingung, tapi ya udah nanti aku belajar aja lah. Bukan.
Allah itu kan dikatakan sang hidup, ngerti nggak? Iya, ngerti. Oke, sekarang saya tanya kamu. Kalau Allah itu sang hidup, kita dekat dengan dia berarti kita bisa hidup dong? Bisa. Nah, pertanyaannya adalah, Allah yang sebelah itu, Menghidupkan maksudnya Nabi Muhammad. Allah yang di sebelah, Allahnya. Oh, Allahnya. Apa ya? Nggak pernah, nggak ada. Jadi narasi boleh dimirip-miripin, tetapi pada kenyataannya Allah yang sana itu tidak bisa menghidupkan. Jadi bagaimana mungkin kita mencapai sorga kalau tidak ada hidup? Nah, makanya tadi saya bilang kita semua yang dibangkitkan ini, kita ini ditopang oleh roh Allah, karena roh Allah itu adalah hidup. Allah palsu ini tidak punya kehidupan. Jadi kalaupun dia mengatakan dirinya terang, dirinya menghidupkan, tidak bisa dilihat, setan juga tidak bisa dilihat. Betul kan? Karena ini sama-sama goib. Gitu. Jadi memang Allah itu tidak bisa dilihat. Yang kita lihat nanti di sorga itu adalah kemanusiaan Tuhan Yesus yang dipenuhi oleh kemuliaan Sang Tritunggal Maha Kudus. Yesus. Karena Allah itu nggak akan bisa kita lihat. Tetapi kita memandang kemuliaannya, memandang terangnya atau cahayanya. Itu. Surga itu bukan suatu tempat kan, Kak? Bukan. Bukan. Menyatunya kita dengan Allah itu dalam kemuliaan itu. Bukan. Bukan. Iya. Karena Allah bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Berarti. Iya, oke, makasih Kak penjelasannya. Ya, jadi apa yang kita lihat itu adalah kemanusiaan Yesus. Tidak. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Sementara itu dulu Kak, nanti kalau bingung lagi aku naik lagi. Maksudnya besok lah kalau bingung. Ini mau belajar dulu aja. Iya. Ya. Gitu. Jadi jangan kamu kira kamu bisa melihat Allah, karena Allah itu nggak akan kita lihat. Yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita raba, yang kita pula pengantara kita, manusia Yesus. Ayatnya ada tuh, cari Sar. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, manusia Yesus Kristus. Jadi yang kita lihat itu adalah kemanusiaan Yesus. Karena penghubung kita, jalan kita, jalan atau jembatan itu adalah Yesus. Kemanusiaan Yesus lah yang menyatukan kita dengan Allah. Makanya kenapa dia adalah Allah dan manusia. Manusia dengan Allah disatukan. Itulah sebabnya kenapa rahim Bunda Maria itu disebut more than large, apa ya? More than large than heaven. Gitu. Lebih luas daripada sorga. Karena dia sudah menampung sang sorga itu. Allah itu. Kemuliaan itu. Yaitu firman. Suspicious more than heaven. Ya, suspicious more than heaven. Nah ini 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, manusia Yesus. Gitu. Makanya inkarnasi itu adalah menyatukan Allah dengan manusia. Sorga itu adalah menyatunya Allah dengan manusia. Makanya tujuan hidup kita itu apa? Yesus. Makanya Yesus bilang apa? Aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Hidup itu adalah kamu menyatu dengan Allah. Kamu menyatu dengan Yesus Kristus. Yang adalah penyataan diri Bapa yang tidak kelihatan. Oke. Hidup Yesus punya Tuhan. Yesus Tuhan, Bang. Ya, puji Tuhan Bunda Nai-Nai. Ya. Oke, ini kita naikkan lagi ya. Oke, silakan Bang Edi. Ada yang mau tanya? Halo Bang Edi, ada yang mau ditanya? Halo, Nah, Mbak silakan Kata. Bang. Ya, Halo, dengaran nggak Mbak? dengar. Halo, dengar? Dengar Pak, dengar. Halo Mbak Kata.
Iya, Oh, halo. dengar. Maaf ini. Halo. Iya, Mbak, aku Silakan. dengar cerita Mbak Agatha, aku pengen naik gitu, Mbak. Hmm. Pengen cerita sih, Mbak. Boleh nggak, Mbak? Oke, silakan. Pengen cerita, Mbak, aku ini. Cerita apa, Pak? Jadi yang dijelasin Mbak Agatha itu semua benar. Yang dijelasin Mbak Agatha itu semua benar, Mbak. Saya orang bodoh loh, Mbak. Nah, gini ceritanya. Kalau kecil dulu, kisah hidup saya itu dulu itu memang seorang Nasrani, Mbak ya. Tapi setelah berkeluarga memang saya pindah agama, Mbak. Nah, tapi waktu kecil dulu, waktu saya SMP, Mbak, pernah ngalamin kejadian-kejadian yang mungkin orang lain nggak ngelakuinnya gitu loh, Mbak. Hmm. Yang kejadian-kejadian itu menurutku ya aneh gitu loh. Gitu. Hmm. Nah, yang pertama kejadian waktu aku SMP, Mbak ya. SMP, aku kan masih ikut agama Nasrani ya, Mbak ya, Kristen ya, Mbak ya. Nah, itu aku sakit, Mbak, waktu itu. Hmm. Ya pokoknya Kristen intinya kayak gitu, Mbak ya. Aku orang bodoh loh, Mbak. Hmm. Nah, aku sakit, Mbak, sakit parah itu waktu itu, Mbak. Tapi dalam mau tidur itu, aku berdoa, Mbak, berdoa sama Tuhan Yesus itu kan. Nah, terus dalam mimpi itu dia jabat tanganku, Mbak. Kok besoknya sembuh? Itu sekali ya. Terus yang kedua, mimpi lagi, Mbak, aku udah lama nih, jaraknya lama lagi itu. Itu mimpi di perempatan jalan itu kayaknya ada bintang sama kayak bulan, Mbak ya. Di atas itu kayak bulan, ada yang muterin itu. Yesus itu datang sama saya, Mbak. Datang, kamu bilang gini, kamu kalau bisa ngeraih itu, hidup kamu senang gitu. Itu kedua. Nah, yang ketiga kalinya sesuai dengan yang Mbak Agatha ceritakan sama yang tadi itu siapa, Mbak? Masa di surga itu. Nah, itu aku di surga, Mbak. Ceritanya itu gini, benar apa kata Mbak Agatha itu, yang dijumpai itu emang Tuhan Yesus itu, Mbak. Nggak ada yang lain. Jadi kehidupan di surga itu yang saya lihat ya, Pak ya, Mbak ya, saya makan malam bersama satu meja dengan Tuhan Yesus itu. Di sorga tidak makan, tidak minum, Pak. Itu dia masalahnya. Enggak, tapi waktu itu kejadian satu meja, Mbak. Oke, ini kan mimpi ya, Pak? Iya, ini benar. Tapi kejadian itu memang benar-benar terjadi, Mbak. Maksudnya itu satu meja loh, Mbak, sama dia itu. Ya wujudnya ya itu Tuhan Yesus itu. Gitu loh, Mbak. Makanya aku ini, Mbak, sekarang kan Islam ya. Tapi Islam hanya KTP, Mbak. Gitu. Gitu. Kalau hatiku masih di Bapak nggak mau ini, Mbak. Bapak mau nggak mau kembali kepada Yesus? Udah, Mbak, udah. Kembali, Mbak. Aku rencana kembali. Tetap kembali, Mbak, aku. Udah Tetap dibaptis? kembali. Udah dibaptis belum? Gitu. Udah, Mbak. Udah. Oh. Udah. Tapi memang kalau kehidupan di kampung itu kan agak apa ya, Mbak ya, agak riwah loh, Mbak. Maksudnya nggak kayak di kota. Kalau di kampung itu kan apa ya, kalau kita itu repot, Mbak, masalah pengajian apa itu kita disisihin, nggak itu gitu loh. Kalau kita nggak ngikut gitu loh. Loh, Cuma Bapak jangan ikut lah. Memang harus disisihin karena kita kalau sudah ikut Yesus, kita tidak boleh mengikuti hal lain lagi sih sebenarnya. Kalau misalnya Bapak disisihkan, ya itu salib Bapak gitu. Itu konsekuensi mengikuti Yesus. Gitu. memang berat, Mbak, memang berat itu untuk manggul, istilahnya manggul salib Yesus itu memang berat, Mbak, emang. Kalau di kampung ya, Mbak, kalau di kota kan kita hidupnya kan cuek-cuek aja gitu loh. Kalau di kampung itu sangat berat, Mbak, memang sulit lah pokoknya. Gitu. Ya Bapak harus berusaha. Itu, Mbak, aku hanya mau cerita itu aja sih, Mbak. Siap. Ya, berarti Bapak belum diketahui Mau cerita itu balik ke Kristen gitu. belum.
belum, Ya udah, Bapak berarti pelan-pelan. belum. Tapi Hmm. Mm-mm. Gimana? Tapi memang apa ya Mbak, setiap ada ini live itu ya kayak Edi, saya pokoknya tiap malam nontonin dia terus nontonin, pokoknya itu semua lah pokoknya tiap malam itu. Hmm. Aku udah cocok bener pokoknya kalau gitu loh Mbak. Iya. Ya udah mau cerita itu aja Mbak. Emang bener apa kata Mbak Agatha. Cuman kalau Mbak Agatha itu nggak percaya dengan omongan cerita saya ya monggo gitu loh. Hmm. Iya, iya, iya. Saya pernah diajak Mbak. Saya ini pernah diajak. Diajak orang gede-gede Mbak, orangnya itu gede-gede dua, pakai kayak kain putih surban yang diselempang itu Mbak. Oh, Itu Nabi pernah Muhammad diajak itu Mbak. siapa itu Pak? Bukan. Nabi Isa. Apa? Malaikat. Pas pampres. Bukan, saya diajak. Mana nih? Gede-gede. Iya. Bukan Mbak. Iya, saya pernah diajak itu Mbak. Diajak. Bahkan pintu neraka pun saya diajak ke sana. Hmm. Iya. Ada ngeliat, Itu kejadian ada aneh ngeliat pokoknya Mr. Mbak M itu nggak di Pak. neraka Pak? Pak, ngeliat Mr. M nggak di neraka? Enggak. Kalau itu enggak di dalamnya Mbak. Ngeliat Mr. M lagi tolong gitu, lagi meronta-ronta. Salam Bang Agus. Ya, 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 siap-siap. Ini kan mimpi ya. Yang jelas Mbak. Yang jelas pintu neraka itu tingginya itu Mbak, lebarnya itu kalau 3 meter ada. Nah tingginya ya seukuran 4 meteran itu warna hitam gitu aja. Itu. Oh, ini Nabi nih, woi. Tapi belum sampai kebuka loh Mbak ya. Jangan-jangan Bang Edi ini adalah Nabi yang ke-26 ini. Dapat wahyu dia. Seriusan ini. Masalahnya dulu itu Mbak ya. Iya, dulu itu Mbak, aku ini nggak orangnya ngalah bener gitu loh sama orang-orang itu, nggak pernah saya ini apa bikin sakit hati orang, nggak pernah ya itu. Itu. Iya, iya, Pak. Enggak Ya apa-apa. istilahnya kalau ditampar pipi kiri ya kasihkan pipi kanan gitu aja. Istilahnya kayak gitu Mbak dulu itu. Oh, iya, ya itu bagus, Pak. Bahkan saya sempat berjanji dulu itu Mbak. Sempat berjanji dulu itu kalau saya ninggalin Yesus, Tuhan Yesus, saya masuk neraka gitu. Iya. Tapi gini, Bang. Sempat berjanji Pak kayak Edi. gitu dulu itu. Tapi gini, Pak Edi. Pak Edi harus berani mengakui Pak Edi ini orang Kristen. Walaupun berat, ya paling itu pertama doang itu. Pertama doang mereka nolak, nanti lama-lama terbiasa. Nah, dari situ Pak Edi juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat bagi orang lain itu bukan artinya tampar pipi kiri kasih pipi kanan, tetapi kamu juga harus bisa menyadarkan orang sekampungmu itu untuk percaya kepada Yesus. Karena kata Yesus gini Pak, hal kerajaan sorga itu seumpama hamba yang diberikan talenta atau uang. Itu uang ya, talenta itu uang koin. Jadi kalau hamba tidak menghasilkan koin dari yang dimodali sama tuannya itu dihukum mati. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak sudah percaya kepada Yesus, Bapak juga harus memberkati orang lain. Memberkati orang lain itu seperti apa? Ya kamu harus mendapatkan jiwa-jiwa juga gitu. Ya, upayakan mereka melihat Kristus di dalam dirimu sehingga mereka menjadi percaya dan tersadarkan. Begitu. Bahkan dulu Mbak ya, saya pernah masuk ke lorong waktu loh Mbak. Tahu nggak lorong waktu Mbak? Tunggu. Kayak semacam lorong gitu, tapi kayaknya. Iya, istri Bapak udah Kristen? Gimana? Hah? Islam dia itu. Bapak harus selamatkan istri Bapak. Bapak harus selamatkan dulu istri Bapak. Bapak harus selamatkan anak-anak Bapak. Bapak mau nggak istri Bapak tidak diselamatkan? Kalau di luar Ya, Yesus. tapi apa ya Mbak ya? Iya, Bapak harus menunjukkan. Tapi kalau aku cerita kayak gini dia orang nggak percaya ya. Ya Bapak jangan cerita seperti itu, Kalau tetapi saya cerita nggak percaya Mbak. iya, beritakan tentang Tuhan Yesus dan doakan istri Bapak supaya Tuhan membuka hatinya sehingga percaya kepada Yesus. Gitu. Tapi memang bener omongan Mbak, kata semua itu bener. Itu tadi bener tak dengerin, makanya saya naik gitu loh. Kok
kok sama dengan ini saya gitu loh Mbak. Itu makanya saya naik, saya ngikutin Mbak Agatha loh. Maksudnya dari dulu juga ngikutin, cuman ada berapa bulan ini Mbak Agatha nggak pernah muncul di sini gitu loh. Kok ini tadi saya buka ke Mbak Agatha ada gitu loh. Ada, saya selalu live kok tiap hari. Terus aku naik. Ya, siap. Semangat ya Pak ya. Pak Edi. Dulu ngikutin terus Mbak, pertama yang saya ngikutin Mbak Agatha. Iya. Oke. Ya udah gitu Mbak ya. Itu cuman ini aja kok Mbak. Siap. Tuhan memberkati Pak Edi. Makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Jangan lupa doakan istrinya Pak. Jangan Bapak selamat sendirian nanti. Ya. Tapi kalau udah pernah ke sorga ya, aku secara pribadi ya. Kalau seandainya aku udah pernah ke sorga, aku nggak mau balik lagi. Setuju nggak? Kalau kita misalnya udah pernah ke sorga gitu ya kan, aku nggak mau balik, tak pegangin, nggak mau aku balik, nggak mau balik lagi aku ke dunia ini. Udah di situ aja aku. Kapan lagi ya kan? Tapi kalau udah dikatakan di neraka, aku harus kucari si Mr. M. Di mana si Mr. M ini? Kucari sampai dapat. Iyalah, kita pastikan dengan di situ kayak gitu. Ini ya teman-teman ya. Memang nanti kita itu cuma bisa nengok Yesus. Kita itu tidak bisa melihat Allah yang adalah roh. Ya, Allah yang adalah kasih. Bagaimana kita melihat kasih? Tentu kita melihat pancaran-pancaran kemuliaannya atau terang kemuliaannya itu tadi ya. Kita semua nanti dirembesi oleh cahaya kemuliaan Allah dan kita itu bersatu dengan Yesus. Gitu. Itulah sorga, menyatunya manusia dengan Allah. Manunggaling kaula Gusti. Itu bahasa Arabnya. Pada tahu kan artinya manunggaling kaula Gusti? Ya, itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya menyatu dengan Allah. Itu dia. Oke, ya. Silakan. Nih, Nabi nih, woi, Sulaiman. Ini pasti yang ngobrol sama semut ini. Mana? Kok nggak jadi? Nih, Sulaiman AS nih. Ngeri kali aku. Kemarin aku dikunjungin Allah, sekarang dikunjungin Nabi. Ada Isa, ada Allah, ini Sulaiman AS. Keri kali ya. Keri. Serem banget ini. Pak, kenapa ditolak? Nggak jadi. Karena kelamaan ini. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Oke. Jangan Bun, nanti di Enggak. Halo, Yes. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Ada kolanya enak ya. Silakan. Salam kenal host dari Kalimantan Timur nih host. Woi. Salam kenal juga Pak Kalimantan. Silakan Pak, mau bertanya apa? Siap, ini mohon izin untuk sharing aja bos. Kalau bisa sharing inilah kredit yang ada di ATM. Silakan. Siap. Ini sebelumnya kenalkan diri dulu, nama saya Dani dari Kalimantan Timur, agama Islam host. Silakan. Jadi karena saya nih Islam demokratis, jadi semua agama menurut saya yang penting kelakuannya baik, ya tidak masalah lah kita bergaul dengan agama manapun. Cuman dalam hal ini saya minta sedikit pencerahan atau dari host ini yang kayaknya agamanya mendalam, pandangan host ini terhadap agama di luar Kristen itu seperti apa host? Demikian. Pandangan saya terhadap Mohon maaf sebelumnya, Mbak Agatha ini Katolik atau Protestan ya? saya Kristen Ortodoks Pak. Oh siap. Maaf.
Ya, jadi maksud saya pandangan Mbak ini selaku Kristen Ortodok terhadap agama atau aliran kepercayaan lain seperti apa ya, khususnya terhadap Islam, begitu pandangannya. Ya, saya memandang kalian semua adalah orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kalian adalah orang-orang yang belum kami kenal dan yang belum mengenal Allah yang benar. Itulah pandangan saya. Sebagai orang Kristen Ortodok, kami juga memandang kalian itu sebagai ciptaan Tuhan Yesus yang belum mengenalnya. Kenapa dikatakan belum mengenalnya? Ya karena kalian belum mendengarkan kesaksian orang-orang yang sudah menyaksikan Yesus yang adalah Sang Keselamatan. Gitu. Kalian kami kasihi, kalian juga kami ajar, gitu. Tidak ada orang Kristen yang tidak mengasihi sesama. Bahkan Tuhan Yesus itu mengajarkan kami mengasihi musuh kami dan mendoakannya. Gitu. Jadi kalian adalah orang yang belum mengenal Tuhan yang benar. Itulah pandangan kami sebagai orang Kristen. Siap. Mohon maaf sebelumnya nih, karena saya selama ini taunya Kristen tuh ada dua, yang mana Protestan dengan Katolik. Ini baru ilmu baru yang saya dapat. Ortodok tuh model gimana, hostnya? Ya, mungkin Anda nanti bisa lihat aja, mungkin di Google atau di YouTube seperti apa sih orang Kristen Ortodoks itu. Kami tuh terkenal dengan tradisi suci gereja, ya. Tradisi kami sembahyang 7 waktu atau sembahyang 3 waktu. Itu. Ortodoks itu adalah iman kekristenan yang purba, yang dahulu sekali, yang masih kami pertahankan dari dulu sampai sekarang. Orang Ortodoks itu benar-benar mengadopsi tradisi suci orang Yahudi dulu, bukan Yahudi yang baru ini. Gitu, karena kekristenan sendiri lahir dari ajaran Yahudi. Seperti itu. Untuk kesamaan dengan Kristen yang saya pahami sekarang ini dan perbedaannya, adakah itu dengan, mohon maaf, Katolik dengan Protestan begitu? Ya. Kesamaannya apa, perbedaannya apa? Ada. Persamaannya kami menuhankan Tuhan yang sama. Kami menerima dogma yang sama. Cuman bedanya Protestan ini suka protes. Itu aja bedanya. Kami semua ini sama-sama murid Yesus. Nah, Protestan sama Katolik ini suka protes. Itu aja bedanya. Kami nggak suka protes. Yang lainnya nggak ada. Dogma itu sama. Ya. Orang itu kan suka protesnya gini, Pak. Ya, suka protesnya mereka itu pengen kelihatan kaya, dipasang alat musik. Nah itu. Kalau Protestan itu gitu Pak, agak-agak apa ya, sombong gitu Pak. Dia punya alat musik, lampu sorot-sorot gitu, pakai mikrofon gitu, karena mereka kaya. Nah, Katolik ini juga gitu Pak, dibangunnya yang tinggi-tinggi, dibikinnya ornamen-ornamen seperti patung gitu, terlalu kaya lagi nih Pak. Nah, kalau Ortodok ini memang miskin Pak, kayak gitu. Oh, siap. Iya, cuma bedanya gitu Pak, memang nggak, itu ada yang bilang si Mia, suka flexing. Memang kalau orang Protestan ini memang sombong ya karena kaya gitu Pak, sisanya enggak. Dogma ajaran itu sama, Tuhannya itu sama. Ajaran Ya, jadi mungkin sedikit lagi nih pengalaman dulu sebenarnya sebelum saya menikah. Saya pernah kenalan dengan seorang non-muslim, yaitu dari Katolik. Bahkan saya sudah, karena saya sayang sama yang bersangkutan, ke gereja pun saya ikuti. Cuman mungkin karena belum jodoh, hanya gara-gara saya bertanya, yang bersangkutan tuh jawabannya kurang pas gitu, Bunda. Saya manggil kita tuh apa, Bunda kah apa nih? Nggak apa-apa, panggil Bunda juga nggak apa-apa. Ini kan Bapak ini kan udah tahu ini. Siap. Jadi pada tahun 2021 saya kenal sama orang Kristen Katolik, bahkan sempat dibawa ke gereja juga, hampir mendalami. Cuman karena berbeda agama, jadi kami tidak direstui. Kebetulan ada satu pertanyaan yang pertanyaannya itu
belum memantapkan saya, jadi kami pergi masing-masing. Siapa tahu Bunda ini bisa menjawab nih pertanyaan saya. Oke. Yang dimaksud dengan apa namanya, di dalam Kristen itu kan ada Trinitas atau Tritunggal gitu. Dalam artian kata Yesus itu Tuhan, Bunda ya. Jadi Tuhan yang menjelma manusia, begitu. Ya, betul. Nah, Tuhan itu kan satu Tuhan, Bunda ya. Betul. Tuhan itu cuma satu. Nah, siap. Jadi pertanyaan saya pada waktu yang dulu itu, sewaktu Tuhan, karena Tuhan itu satu, sewaktu Tuhan menjelma menjadi manusia yang ada di alam ini, jadi Tuhan yang mengendalikan segalanya itu, ada dunia, ada planet lain, ada matahari, ada sebagainya itu. Siapa yang mengendalikan itu? Karena pada waktu itu kan Tuhan menjelma sebagai manusia. Demikian, mohon maaf Bunda apabila salah kata ini. Mohon maaf. Iya. Udah? Siap. Oke. Jadi dia itu kan menjelma menjadi manusia. Tuhan itu ada di bumi dan di sorga. Jadi dia itu maha hadir, sekaligus di bumi, sekaligus di dunia. Karena dia itu kan besar. Yesus itu dikatakan adalah Allah yang maha besar, maha kuasa. Kekuasaannya itu di bumi dan di sorga. Jadi dia itu di bumi dan juga di surga. Sebenarnya ini terlalu simpel ya jawabannya. Gitu. Ketika dia menjelma jadi manusia pun, dia tetap ada di sorga. Dan dia tetap berkuasa. Gitu. Jadi tidak seperti kayak gini Pak, ibarat kata ini kan benda mati, ada di sini, tidak ada di sini, gitu kan? Siap. Ya, Bapak di Kalimantan kan? Siap. Bapak masih di Kalimantan sampai sekarang? Masih. Saya ada di Kalimantan Pak. Saya ini kan hidup. Saya ini sekarang ini saya ada di Brunei, tapi saya bisa ada di Kalimantan. Manusia ini bisa menyatakan dirinya di berbagai tempat. Coba pandang ini, betapa hebatnya, betul kan? Lalu bagaimana dengan Tuhan? Lebih-lebih dari itu, dia ada di bumi dan ada di sorga. Sorga itu adalah dimensi yang belum bisa kita capai. Tapi kalau masih di dunia ini, masih kita bisa capai. Nah, suara saya ini sampai ke Kalimantan, ke tempat Bapak kan? Ya. Iya kan? Sama seperti firman Allah, ada di bumi dan ada di sorga. Karena firman itu adalah suaranya Allah. Jadi suara Allah itu ada di bumi dan di sorga. Yesus itu adalah firman Allah, suaranya itu. Makanya ketika dia menjelma jadi manusia, dia tetap ada di bumi dan tetap ada di sorga, tak terpisahkan. Oke, siap. Jadi mohon maaf ini Bunda. Mudah-mudahan paham ini. Allah Siap. itu dia adalah omnipresent, ada di mana saja, seperti itu. Siap. Bahkan kehadiran kemanusiaan Yesus tidak bisa kita lihat, tetapi dia hadir di tengah-tengah kita, Pak. Karena seperti itulah suara saya aja bisa menjangkau ada berapa ratus orang di sini dan di tempat yang berbeda, apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Siap. Terima kasih atas penjelasannya Bunda. Ini yang terakhir mungkin nih. Mudah-mudahan Bunda nih bersepakat dengan saya, karena di dalam setiap ajaran agama masing-masing kan menyatakan agama kita lah yang paling benar. Pasti itu sudah, karena saya sudah yang belum tuh saya ke agama Hindu saja, mendalami. Kalau Buddha, Kristen, Katolik, apalagi Islam kan agama saya sendiri kan. Jadi pasti menurut agama itu, agama kita lah yang paling benar. Tapi mudahan Bunda nih bisa bersepakat dengan saya, mau apapun agama kita, selagi kita hidup di dunia ini, tebarlah kebaikan, tidak usah menebar kebencian. Yang mana saya sering mengikuti labnya Ustadz Yusuf PI maupun Edis TV yang saling menghujat, yang bagi saya itu
malah menimbulkan perpecahan menurut saya. Jadi saya tidak membela Edis TV maupun Ustadz Yusuf PI dan sebagainya, karena keinginan saya hidup damai lebih baik daripada hujat menghujat. Masalah agama biarkanlah keyakinan kita kepada Yang Maha Pencipta. Kira-kira Bunda nih sepakat tidak untuk tidak menghujat-hujat? Sepakat untuk tidak sepakat ya, lebih tepatnya. Karena gini Pak, sebenarnya saya katakan ya, saya juga salah di dalam diri saya ketika saya terbawa narasi untuk menghujat. Niatnya memang saya ingin menjatuhkan orang. Saya akui orang itu kan bisa jatuh ya Pak ya. Dan yang saya sepakat adalah setiap orang itu memang punya kewajiban itu membawa damai kepada siapapun. Terutama orang Kristen. Orang Kristen itu justru dikatakan kami ini adalah penyembah Raja Damai, karena Yesus itu Raja Damai. Dan statement yang mengatakan semua agama mengajarkan baik, misalnya, biasanya gitu kan ya? Betul. Nah, semua agama kalau dinarasikan mengajarkan yang baik belum tentu. Ya, dikatakan semua agama mengajarkan yang baik itu karena dia belum mengenal semua agama. Itu. Ya kan? Tapi kita ini harus sepakat, kita ini memang sudah terpecah, kita memang berbeda. Nah, kami sebagai orang Kristen diperintahkan Tuhan kami untuk menyatakan kebenaran, tetapi kalau menghujat itu memang nggak boleh. Seriusan itu dilarang. Kami tidak diperkenankan untuk itu. Ya, jadi sebenarnya live seperti ini atau apologetika seperti ini sebenarnya memang ada pro dan ada kontranya. Ada suka dan ada dukanya, ada benar dan ada tidak benarnya. Karena lagi-lagi ya kita sadar manusia itu pasti pernah jatuh. Gitu. Dan satu hal sebenarnya yang mau saya katakan begini Pak. Jadi dari tayangan live seperti yang Bapak tonton itu ya, sebenarnya itu baik untuk kita. Jadi kita itu sama-sama tahu. Ya, bukannya saya membela Edis atau menjatuhkan Yusuf PI ya. Tetapi gini Pak, dari perdebatan itu, sebenarnya kalau kita dewasa, kita itu bisa menangkap apa yang baik dan menyaring yang jahat kan gitu, yang jelek, betul lah. Kita ini sama-sama sudah dewasa kan. Betul. Iya gitu. Jadi biarkanlah orang lain bernarasi apapun, karena setiap orang itu punya kebebasan. Tetapi kita sebagai pengguna sosial media ini, kita semua diberikan akal dan nurani. Jadi kalau itu baik, ya kita boleh ambil. Apa pelajaran dari situ sebenarnya yang bisa kita aplikasikan di dalam diri kita, gitu. Itu tuh kayak menjadi apa ya? Simulasi atau apa ya? Iya, sebagai contoh gitu. Kamu itu bisa nggak memilah-milah suatu ajaran gitu? Sebenarnya itu Pak. Ya jadi saya mengatakan debat-debat ini tidak baik. Itu juga nggak setuju saya. Itu baik Pak. Jadi misalnya dari narasi pihak agama Islam seperti ini, itu kan kalau jelek kan pasti agamanya jadi dicap jelek, betul nggak Pak? Betul. Sebenarnya itu jadi pelajaran bagi penonton. Kalau dia tidak terpengaruh hal yang timpang gitu. Dia karena agamanya pasti udah bener aja kan gitu. Orang itu kan harus netral ya. Sebagai penonton itu harus netral. Jadi kalau kita mau jujur sebagai orang, kalau memang ada teman seagama kita salah, kita harus katakan itu salah dan kita harus tidak setuju untuk itu. Walaupun tidak mengungkapkannya secara verbal langsung gitu. Cukup diam. Tapi ketidaksetujuan kita kan artinya kita menolak untuk sama seperti dia gitu. Paham nggak Pak? Siap. Oke. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini tidak menyalahkan apapun yang ada di hadapan kita. Ini adalah salah satu cara Tuhan ya mendidik kita gitu. Jadi penghujatan atau hal baik itu sebenarnya mendidik kita gitu. Bahwa kalau kita menghujat sama seperti yang kita tonton, berarti kita jelek gitu. Justru itu menurunkan kredibilitas sebuah agama ketika dia tidak menarasikan sesuatu yang baik. Demikian juga kepada umat Kristen. Umat Kristen juga akan dicap jelek ketika dia juga menghujat.
gitu. Jadi masing-masing orang memiliki pertanggungjawaban gitu, baik yang menjadi konten kreator maupun penonton gitu. Karena kita kan percaya ya Pak, saya yakin Bapak setuju 100%, segala perbuatan kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, betul nggak? Betul, betul. Nah itu, jadi kalau kita menonton tontonan, jangan lupa Tuhan ada bersama kita, Dia menyaksikan kita. Kita mau membela yang batil atau yang baik, kan gitu. Siap. Kalau dari saya itu Pak, jadi sisanya mari kita kembali ke diri kita. Kontrol itu ada di diri kita. Kita mau ikut-ikutan jelek atau kita mau ikut-ikutan baik, itu semuanya tergantung pilihan kita masing-masing. Karena Tuhan itu memberikan kebebasan bagi kita, mau kita baik atau tidak. Seperti itu. Siap, terima kasih atas waktu yang diberikan Bunda. Ini mohon maaf kepada yang di bawah itu. Jadi saya ini memang mohon maaf sekali lagi. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan. Terima kasih kepada Bunda. Mudahan acara Bunda sukses ke depan. Benar. Bunda murah rezeki dan selalu sehat. Selamat malam. Selamat malam Pak Termos, doa yang sama untuk Bapak. Amin. Amin, amin. Gitu ya. Ketika dia mau mewartakan, ketika dia mau berdebat, ketika dia mau menjadi penginjil, mau jadi apologetika, harus semangatnya itu semangat kasih. Nggak boleh semangat nginjak orang gitu. Aku juga kadang kayak gitu. Jujur aku juga suka terpancing, suka jatuh ke dalam dosa. Memang life ini nambah dosa, memang betul. Aku tuh nggak memungkiri itu, betul. Makanya banyak kali aku tiap minggu aku harus pengakuan dosa. Dan ini kata Mas Bram manusiawi. Sebenarnya ini nggak normal Mas Bram. Normalnya manusia itu memang nggak berdosa Mas Bram. Tetapi dunia sudah ya. Yang penting gini teman-teman ya, kontrol itu ada di dalam diri kamu ya. Mau sakit priwil ya, ya priwil atau kehendak bebas. Nah kamu itu punya kontrol untuk itu. Mau suka sama orang, mau benci sama orang, itu semua terserah kamu. Tapi ingat, semangat orang Kristen adalah semangat kasih ya. Barang siapa tidak mengasihi sesamanya, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Allah itu adalah kasih. Maka spirit kita itu adalah kasih. Harus di dalam Yesus. Ya, contohnya adalah ya kita harus rendah diri. Rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Kalau salah minta maaf. Ya kan? Tadi kayak Bapak tadi tuh aku juga minta maaf Pak. Suka kali aku memang nyindir Pak. Aku itu. Harus rendah hati. Ya. Kamu pintar itu good, kamu bertalenta itu good, kamu dipenuhi semangat menginjil itu bagus, ya. Kamu memberitakan firman Tuhan itu bagus. Tetapi yang lebih besar dari semuanya itu adalah kasih, ya. Kamu bijaksana itu bagus. Tetapi kalau kasih itu tidak lebih besar dari segala-galanya, kita bisa jatuh. Seperti itu. Jadi ya teman-teman di sini kontrol itu balik lagi ke kamu gitu. Saya nengok tayangan itu fine aja kok. Ada yang menghujat nggak apa-apa, fine aja. Ada yang baik fine aja. Tapi mari jangan lupa di sebelah kita ada Tuhan. Jangan lupa tubuh kita adalah bait Allah. Kenapa disebut bait Allah? Karena Allah berdiam. Roh Allah itu berdiam di dalam diri kamu. Setuju ya? 670 orang di sini setuju lah ya. Tubuh kita bait Allah. Kenapa? Karena roh Allah berdiam di dalam diri kita. Karena itu kan makanya disebut bait Allah. Karena kita sudah menerima Roh Kudus melalui sakramen. Iya kan? Nah, sadarlah Allah itu di dalam kamu. Jadi kontrol apapun yang mau kamu narasikan gitu. Kita harus menyadari dengan pasti Allah itu ada di dalam kita. Artinya apa? Kamu diawasi. Kalau Allah ada di dalam diri kamu, berarti kamu diawasi. Hati-hati, jangan marah, jangan benci, jangan dendam, jangan menggerutu, jangan gosip, jangan fitnah, jangan berdusta, jangan adu domba, dan jangan yang lainnya. Ingat,
Tuhan nggak ada di dalam diri kamu. Makanya suka-sukamu, nggak kontrol. Kamu harus benci, dendam, marah. Nah itu, kesadaran itu perlu. Karena kita semua ini sudah disadarkan dari gelap menuju terang. Ingat ya, kita diawasi Tuhan. Jadi kalau bikin narasi itu hati-hati. Seperti itu. Ini nggak hanya untuk Oten, tetapi terlebih saya ingatkan kepada Oten. Juga untuk yang nggak Oten. Yang nggak Oten juga harus percaya. Yesus itu ada. Atau Tuhan kamu adalah. Ngawasin kamu. Hargai dia. Jangan kamu anggap dia seperti batu. Nanti jatuhnya apa? Kekasih yang tak dianggap. Makanya saya selalu bilang, untuk yang non-Kristen, jangan kamu anggap Tuhanmu ini nggak ada. Ya, seriusan. Kamu nggak menghargai dia. Makanya suka-suka kamu menghina Yesus, konnya itu begitu. Nggak etis gitu. Tuhanmu nengok itu kayaknya ketawa gitu. Iya nggak? Iya nggak? Ketika kamu bilang, Yesus nyolok kedelak gitu, Tuhan dia lanjutkan nak, aku suka ini. Apa mungkin Tuhannya begitu kalau dia benar? Iya kan? Mungkin nggak Tuhannya? Gas, hina terus Oten, hina terus Tuhannya. Berarti Tuhanmu nggak betul kalau dia sempat ngomong gitu. Kalau dia benar, pasti dia bilangnya apa? Jangan, nanti kau makin dekat sama neraka. Gitu. Jangan, bener kan? Setuju nggak? Ya kalau nggak setuju gue end like nih. Udah gue ngambek nih. Iya kan logikanya gitu kan? Logikanya Tuhanmu itu ada di bumi dan di sorga. Seperti tadi jawaban saya. Yesus itu ada di bumi dan di sorga. Ini pasti. Ini nggak mungkin nggak pasti. Pastilah. Nggak mungkin nggak. Orang di Alkitab dikatakan Tuhan mengenal hatimu. Kok bisa dia mengenal hatimu? Orang dia di dalam hatimu. Itu maksudnya Tuhan itu mengenalmu. Berarti dia ada di otak kau, ada di pikiran kau, ada di hati kau, ada di tubuh kau, ada di roh kau, ada di jiwa kau. Itu maksudnya. Nah, ini pasti banyak yang nggak paham juga ini hal sepele kayak gini nih. Iya, gitu, ya kan? Makanya kan ada lagunya, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Mulutmu ngomong sama malaikat langsung ngomong, bohong. Iya kan? Pas nyanyi tiba-tiba si Rojan ini gitu kan, ya langsunglah malaikat bilang bohong. Nyanyinya bener, kelakuannya lain kan gitu. Jadinya apa? Bohong. Lagu Protestan itu iya. Nah ini tadi untuk yang tadi ya, tolong jangan menjatuhkan. Udah saya tinggikan pun tadi kalian. Ketika ada yang bertanya ya, perbedaan antara Protestan, Katolik dan Ortodok, nggak ada aku ngerendahkan, malah aku bilang kalian itu kaya-kaya, ya kan? Ortodok yang miskin, udah aku tinggi-tinggikan pun salah paham juga. Aku tuh sebenarnya gimana ya? Tolong teman-teman ya pahami. Saya ini dalam konteks ditanya, saya sebenarnya nggak mau jawab, tapi saya harus menjawab. Kadang-kadang ku jawab beda bajunya, kan gitu. Beda isi rekeningnya, gitu-gitu aja. Sebenarnya bisa menohok ya. Nanti kalian sakit hati. Ya, kirain ngeledek. Aku tuh ninggikan kalian loh. Bun, apa bedanya Protestan? Protestan tuh banyak duitnya, makanya ada sound systemnya, musiknya, gitarnya, ya kan? Mimbarnya, ada kursinya. Coba kalian masuk ke gereja kami, miskin. Duduk pun kami di karpet, di tikar. Ya itu, memang kayak gitu. Jadi mau apa lagi yang mau ku angkat? Ya kan? Orang Katolik kaya banget. Kamu lihat aja bangunannya, katedralnya. Gue udah nggak bisa ngomong lagi ya. Gue kayaknya seumur-umur nggak pernah bakalan paham sebab berapa banyak duit mereka. Iyalah. Soalnya gue pernah ngeliat katedral di Malaysia dan itu besar banget. Sementara gereja yang lain itu di ruko dan di mall.
tapi ini memang dia punya kawasan, punya tempat, punya tanah gitu. Ya kan? Makanya aku bilang ini berdasarkan survei. Ya gitulah ya. Jadi jangan ortodok pelit-pelit kali. Miskin bang, bukan pelit bang. Gak ada duitnya. Kalau dibilang pelit bang kamu boleh cek 639 orang yang nonton saya umat ortodok. Paling 1 orang. Jangan-jangan gak ada bang. Kayaknya pun gak ada. Kayaknya pun gak ada. Ini cuman Pak Hans ini. Cuman 1 orang ini. Ya itu makanya. Terus apa yang mau kita harapkan? Karena memang kayak gitu. Jadi kalau dibilang pelit, kamu nggak tahu itu. Karena kami memang apa adanya, seadanya gitu loh. Kalau kalian kan udahlah, kita akui di dunia akhirat pun udah diakui kalian itu. Saya ortodok angkat tangan. Oh thank you Bang Tanggang, puji Tuhan Bang Tanggang. Ada lagi Katolik hadir, iya. Cuman dikit, iya, dikit bener. Di Indonesia dikit bang, tapi jangan main-main kok di Rusia bang. Memang dikit bang, di Konoha dikit, di Malaysia bahkan cuman nggak ada bang gitu. Tapi kok jangan main-main di Yunani bang. Oke. Candaan ini ya, jangan sakit hati atau apa. Protestan hadir, I love you Kak Eva. Gitu ya. Di Amerika ada, di mana? Di Australia ada. Di tempat lain juga ada. Goy Manado. Iya, salam Bang Martinez. Di Indonesia ya dikit lah bisa kita bilang ya. Tapi itu kan tidak menghalangi untuk kita saling bersahabat kan gitu. Itu juga tidak membatasi kita untuk sama-sama belajar ya. Seperti yang tadi saya bilang, kita ini semua murid gitu. Bahkan RT 6 ini adalah calon murid. Ya kan? Oke, jangan salah paham dulu. Kita semua murid, sedang dimuridkan. RT 6 ini calon murid. Dibilang amin dong. Kalian nggak mau dia jadi calon murid Yesus? Kita aminkan karena tujuan dari penginjilan. Saya nggak ngomongin live orang ya. Tujuan dari live saya ini adalah menjadikan semua calon-calon murid menjadi murid Yesus. Karena tadi saya katakan pandangan saya terhadap agama lain ya, mereka belum mengenal Tuhan Yesus gitu, belum mengenal Allah yang benar itu. Ya, jangan bilang nggak tahu gitu, tapi belum. Berarti kalau belum apa? Ada kemungkinan mereka akan mengenal. Penting sekali bagi kita itu pemilihan kata yang tepat gitu. Ya, mungkin dia bisa membedakan itu ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.